Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari sudah tidak peduli. Hati mantan jadi kacau balau saat kamu lakukan hal ini. Sekarang kenapa sih mantan tidak peduli dengan kita? Jadi ketika mantan memblokir media sosial kita, ya, sesungguhnya dia juga awal itu tetap punya rasa penasaran, rasa ingin tahu apa sih yang kita posting di media sosial kita. Dan dia melihat ya bahwa postingan kita biasa-biasa saja. Maka itu membuat dia tidak peduli dengan kita. Dia melihat isi postingan kita itu semuanya curhat. Curhat, kecewa dengan pengkhianatan dia, curhat, marah karena dia cuman memanfaatkan kita. Ketika kita curhat terus setiap hari seperti itu juga membuat mantan menjadi tidak peduli lagi dengan kita. Awalnya masih penasaran, tapi lambat laun jadi malas tuh. Dia mengintip media sosial kita. Ya. Nah, apalagi ketika dia juga melihat bahwa setelah perpisahan itu terjadi. Ini yang paling penting. Dia tidak punya saingan. Dia tidak melihat ada satu orang pun yang tertarik untuk mendekati kita. Tidak ada satu orang pun yang berusaha mencari perhatian kita melalui media sosial kita dan seterusnya. Dan itu betul-betul membuat dia menjadi tidak peduli lagi dengan kita. Kapan mantan jadi peduli? Artinya hatinya kacau balau. Kalau kemarin maunya berpisah dengan kita, sekarang jadi pengen kembali kepada kita. Awalnya sudah tidak peduli, sekarang jadi penasaran. Awalnya sudah tidak ada gregetnya, sekarang jadi kangen terus. Kapan itu terjadi? Ketika kita lakukan satu hal ini. Nah, apa satu hal ini? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, apa satu hal itu? Ketika mantan melihat saat ini ada begitu banyak saingannya, orang berlomba-lomba untuk mencari perhatian kita. Kita posting sesuatu, ada begitu banyak yang komen. Misal kita laki-laki ini ya, kita posting sesuatu, foto kita terbaru, foto kita yang ganteng dan seterusnya. Nah, itu cewek-cewek banyak tuh yang komen ya. Banyak yang ngajak kenalan, banyak yang minta nomor WA kita dan seterusnya. Nah, maka ketika mantan melihat bahwa dia saat ini punya begitu banyak saingan, ada begitu banyak orang yang mau dengan kita, ya, menginginkan kita, dan itu betul-betul terjadi secara alami. Artinya mantan juga tahu, teman-teman dan sahabat kita, ya, kalau settingan dia tahu. Ini betul-betul terjadi secara alami, orang-orang yang baru yang datang ke kehidupan kita
Itu tuh yang baru akan membuat hati mantan kacau balau. Mulai muncul rasa penasaran, mulai muncul rasa penyesalan di dalam hatinya. Menyesal, aduh ternyata dia sekarang baru menyadari bahwa kita itu ganteng banget. Ya, ternyata dia baru merasa rugi. Ternyata banyak tuh yang mau dengan kita. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang? Ya, tentu jangan diam saja ketika mantan mengkhianati kita. Tebarkan pesona kita. Ya, tebarkan berita tentang kesuksesan, kemapanan, keberhasilan kita. Dua itu tuh yang akan membuat orang tertarik kepada kita. Kalau kita laki-laki nih ya, kita ganteng dan kita sukses, kita kaya. Banyak itu fans kita yang baru, banyak orang yang berlomba-lomba datang mendekati kita, ya. Kita ganteng, kita sukses, mapan, dan single. Sudah, ya. Apapun yang kita posting itu orang akan datang berduyun-duyun untuk menyukainya, untuk memberikan komentarnya, untuk ngajak kenalan, untuk minta nomor WhatsApp, nomor telepon, dan seterusnya. Nah, karena itu sekarang ketika perpisahan itu terjadi kan banyak ya orang yang perpisahan itu terjadi, isi dari media sosialnya cuma curhat ya, atau malah berhenti sama sekali. Dia kehilangan gairah dan semangatnya untuk menggunakan media sosialnya. Nah, karena itu ya tetap menggunakan media sosial, jangan curhat, tetapi yang kita sampaikan adalah hal-hal yang terbaik dari hidup kita. Jadi kalau kita sedang bokeh, tidak punya duit, sedang menganggur, itu tidak usah diposting. Ya, kita posting. Baru gajian nih, kita posting. Ya, kita sedang rekreasi ke tempat yang mahal begitu kan. Foto yang terbaik. Dan kalau kita punya banyak uang, baju kita mahal, aksesoris yang melekat pada tubuh kita ini semuanya yang serba mahal ya. Itu kan kelihatan tuh ya bahwa kita mapan. Nah, apalagi kita sekarang single kan. Jadi orang tidak ragu-ragu lagi untuk bersaing mendapatkan kita. Jadi ketika kita sukses, kita berhasil, kita menarik, dan itu tidak kita simpan untuk diri kita sendiri saja ya. Artinya kan kita sampaikan, tentu tidak kita tambah-tambahi ya, apa adanya saja. Kita punya sekarang pendapatan misal 25 juta per bulan, ya memang itu gaji kita setiap bulannya. Foto kita pun kita tampilkan di media sosial kita, tidak pakai diedit-edit ya, tapi memang kameranya bagus kan. Kalau kameranya bagus akan menghasilkan foto yang bagus juga. Nah, maka kemudian kita juga cerita bahwa kita single dan seterusnya. Nah, ini tiga hal ini, kombinasi ini itu akan membuat begitu banyak orang ya yang tidak akan ragu-ragu lagi untuk datang bersaing mendapatkan kita. Dan itu yang akan membuat hati mantan kacau balau. Kemarin sudah mantap betul, sudah yakin betul untuk berpisah dengan kita, tetapi setelah melihat dia sekarang dapat begitu banyak saingan, dia juga merasa rugi, merasa menyesal jika sampai harus kehilangan kita ya. Karena itu tetap semangat ya, tetap gunakan media sosialnya ya untuk memposting berbagai keberhasilan yang ada di dalam hidup kita, keberhasilan-keberhasilan yang kita raih ya. Dan untuk berhasil, untuk sukses,
Dibutuhkan dua hal. Yang pertama, kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang kedua, kita selalu berdoa agar usaha kita ini berhasil. Berdoa, insya Allah ketika kita mau terus berdoa, akan Allah berikan rezeki kepada kita. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.